Selamat datang di sesi 1.2. Dalam modul ini kami berharap dapat memperdalam pemahaman Anda tentang bagaimana otak dan tubuh kita merespons selama peristiwa traumatis, serta bagaimana respons tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak jangka pendek dan jangka panjang terhadap kesehatan dan kesejahteraan kita. Untuk memahami secara lebih menyeluruh apa yang terjadi ketika kita mengalami peristiwa traumatis, saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan. Pernahkah Anda mengalami kecelakaan mobil atau mungkin kecelakaan sepeda motor? Sayangnya, pengalaman seperti ini terlalu sering terjadi. Sebagian besar dari kita mengetahui bagaimana rasanya mengalami detik-detik sebelum terjadinya tabrakan, ketika otak kita menangkap adanya ancaman bahaya. Pada saat itu, serangkaian mekanisme bertahan hidup akan terpicu untuk merespons dengan cepat dan memberi kita peluang terbaik untuk tetap bertahan hidup. Anda mungkin masih mengingat bagaimana rasanya. Detak jantung mulai meningkat. Pola pernapasan berubah. Kita akan menjadi sangat waspada. Kita mungkin mulai berkeringat dan pada akhirnya tubuh pun mulai gemetar. Semua respons yang seperti terkoordinasi dengan baik ini merupakan bagian dari respons sistem saraf simpatik yang kompleks, yang lebih dikenal sebagai respons lawan, lari, atau membeku. Pada saat otak kita mengenali adanya bahaya, otak tidak dapat mengetahui secara pasti apa yang akan dibutuhkan untuk mempertahankan hidup kita. Oleh karena itu, semua opsi harus diaktifkan untuk memastikan kita dapat bereaksi semaksimal mungkin. Seringkali kita berupaya melawan atau melarikan diri untuk menghindari bahaya. Ketika menjadi jelas bahwa kita tidak mampu berjuang untuk selamat atau melarikan diri dari bahaya, otak kita memilih mekanisme pertahanan terakhir untuk melindungi kita dari cedera. Membeku atau freeze merupakan pertahanan terakhir kita terhadap bahaya. Ketika kita tidak dapat melarikan diri dari ancaman, yang dapat kita lakukan hanyalah tetap bertahan hidup. Bagi sebagian orang, respons membeku dapat dialami sebagai pengalaman keluar dari tubuh. Bagi yang lain, respons ini dapat berupa pemadaman mental sehingga mereka tidak memiliki ingatan sadar tentang momen-momen terburuk dari peristiwa traumatis tersebut. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi ketika kita mengalami peristiwa traumatis? Jawabannya banyak hal. Mengingat kembali pengalaman Anda dengan kecelakaan mobil, apakah Anda ingat berapa lama waktu yang dibutuhkan tubuh Anda untuk benar-benar tenang dan kembali ke kondisi normal? Berapa lama hingga detak jantung melambat, pernapasan kembali stabil, dan tubuh berhenti gemetar? 15 hingga 20 menit? 1 jam lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menjadi tenang dapat bergantung pada tingkat keparahan kecelakaan dan sejauh mana cedera yang dialami. Pengalaman trauma merupakan peristiwa yang melibatkan seluruh tubuh. Pada saat-saat ketika kita merasa berada dalam bahaya, pikiran dan tubuh kita bekerja bersama untuk melindungi kita dan menjaga agar kita tetap hidup. Oleh karena itu, wajar jika terdapat jangka pendek maupun jangka panjang. Bagi banyak orang yang mengalami berbagai bentuk kekerasan, penyalahgunaan, dan eksploitasi, bahaya tersebut bukanlah peristiwa yang terjadi satu kali saja. Bagi sebagian orang, mereka mengalami bahaya yang mengancam jiwa berulang kali selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dalam situasi seperti ini, dampaknya dapat menjadi lebih beragam dan berlangsung dalam jangka panjang. Tidak ada dua orang yang sama. Setiap orang mengalami trauma dan respons terhadap trauma dengan cara yang berbeda-beda. Beberapa dampak dapat muncul segera, sementara yang lain baru muncul setelah jeda waktu tertentu. Trauma dapat mempengaruhi tubuh dan kesehatan kita, seperti melemahnya sistem kekebalan tubuh atau munculnya penyakit kronis, memengaruhi emosi akibat meningkatnya kebutuhan emosional, serta perubahan kemampuan kita dalam mengatur emosi secara efektif. Dalam hal berpikir, trauma dapat mengubah fungsi otak dan proses kognitif. Trauma juga dapat menyebabkan kesulitan dalam hubungan, masalah keterikatan, dan menarik diri dari lingkungan sosial. Gejala stres pasca trauma yang umum meliputi mengalami kembali peristiwa traumatis. Hal ini terjadi ketika seseorang merasa seolah-olah mereka sedang menjalani kembali momen-momen peristiwa traumatis tersebut. Seakan-akan mereka kembali berada pada waktu, tempat, dan kondisi persis dari peristiwa traumatis itu. Seringkali orang tersebut akan mengalami gejala dari respons lawan, lari, atau membeku, meskipun mereka tidak sedang berada dalam bahaya nyata di situasi saat ini. Penghindaran merujuk pada tindakan, baik secara sadar maupun tidak sadar, untuk menghindari situasi, orang, atau tempat yang dapat memicu ingatan tentang peristiwa traumatis, serta untuk mencegah terulangnya peristiwa traumatis lainnya. Mati rasa merujuk pada ketidakmampuan untuk merasakan emosi tertentu, dan dapat dipahami sebagai salah satu bentuk penghindaran. Sebagian orang menggunakan mati rasa sebagai strategi untuk menghalangi emosi yang menyakitkan. Tidak mampu membuat dirinya mati rasa secara efektif, sehingga mereka beralih ke cara-cara lain untuk melupakan dan menekan ingatan-ingatan traumatis. Hal ini dapat mencakup perilaku pencarian sensasi atau pengambilan risiko,
serta penggunaan zat-zat seperti alkohol atau obat-obat terlarang untuk memberikan kelegaan sementara dari rasa sakit. Hiperwaspada merujuk pada kondisi kewaspadaan yang meningkat, selalu siaga terhadap ancaman terhadap keselamatan kita. Seringkali ketika berada dalam keadaan ini, bahkan peristiwa yang netral pun dapat ditafsirkan sebagai ancaman, karena orang tersebut menjadi terlalu peka terhadap bahaya. Respons emosional yang kuat terjadi ketika seseorang bereaksi secara berlebihan terhadap peristiwa yang tampaknya kecil. Kepekaan ini dapat membuat individu menjadi impulsif dalam reaksinya, karena mereka kesulitan mengatur respons emosional. Sebagai contoh, seorang anak yang pernah mengalami kekerasan fisik di rumah tersenggol di lorong sekolah. Lalu bereaksi dengan memukul dengan keras orang yang tidak sengaja menyenggolnya itu. Anak tersebut telah kehilangan kemampuan untuk menilai situasi secara akurat, serta mengatur emosi dan responsnya. Pada modul sebelumnya, kita telah mempelajari tentang kontinum stres, krisis, dan trauma. Kemampuan mengatasi stres pada orang yang telah mengalami trauma dapat terpengaruh. Kita semua memiliki tingkat stres tertentu yang mampu kita kelola sebelum memasuki kondisi krisis. Dampak signifikan dari trauma dapat berupa perubahan pada tingkat stres yang mampu ditangani seseorang sebelum memasuki kondisi krisis tersebut. Ketika seseorang mengalami tingkat stres yang tidak tertahankan, hal itu dapat ditafsirkan oleh otak sebagai bahaya, serupa dengan kecelakaan mobil. Akibatnya, otak dapat mengaktifkan mekanisme perlindungan yang kita kenal sebagai lawan, lari, atau membeku. Ketika respons lawan atau lari diaktifkan, seseorang dapat menunjukkan apa yang disebut sebagai respons bertenaga. Jika otak beralih ke respons membeku, mereka dapat mengalami respons tanpa tenaga. Beberapa indikator dapat terlihat secara kasat mata seperti gelisah, perubahan pola pernapasan, ketidakmampuan untuk berkonsentrasi, atau berjalan mondar-mandir. Gejala lain seperti gangguan tidur atau peningkatan risiko bunuh diri mungkin hanya dapat diketahui melalui percakapan dan dengan menanyakan langsung kepada penyintas tentang kondisi kejiwaannya. Demi efisiensi waktu, saya tidak membacakan seluruh indikator tersebut. Silakan menjeda video agar Anda memiliki waktu untuk meninjau tanda-tanda dan gejala ini serta mengingatnya dengan baik. Orang-orang yang lebih sering mengalami respons membeku ketika mengalami trauma cenderung lebih menunjukkan tanda dan gejala respons tanpa tenaga. Gejala ini dapat mencakup perasaan terjebak, putus asa, energi rendah atau kurang motivasi. Mereka juga menjadi terlalu positif dan mudah menyetujui, mengutamakan kebutuhan dan keinginan orang lain. Respons ini disebut fawning. Mereka mungkin tampak sedih dan menarik diri dari interaksi sosial. Baik orang dewasa maupun anak-anak dapat mengalami penurunan kemampuan untuk berfungsi atau berprestasi pada bidang yang sebelumnya dapat mereka lakukan dengan baik. Sekali lagi, Anda dipersilakan untuk menjeda video agar memiliki kesempatan untuk menelaah dampak-dampak trauma ini secara memadai. Dampak trauma dapat bertahan lama namun tetap bisa disembuhkan. Masing-masing dari kita berperan membantu pemulihan dan mendukung kepada para penyintas trauma. Seiring berakhirnya tinjauan singkat tentang dampak-dampak trauma ini, kami mengajak Anda untuk merenungkan bahwa sebenarnya mungkin banyak orang yang kita temui pernah mengalami trauma. Baik trauma yang berasal dari peristiwa individu seperti kecelakaan mobil atau trauma kolektif, seperti gempa bumi yang merenggut banyak nyawa, mengalami trauma adalah kenyataan bagi banyak orang. Sekarang kami meminta Anda mempertimbangkan dan menanggapi pertanyaan berikut di papan diskusi. Menurut Anda, apa saja sumber umum trauma individu atau kolektif di negara Anda?